Hai teman-teman Epic Vice, kembali ke konten Epic Vice. Oke, siapa sih yang nggak tahu tentang benua Afrika? Benua yang terkenal dengan ragam flora dan fauna ini merupakan benua terbesar setelah Asia. Soalnya juga benua Afrika ini merupakan benua juga populasinya juga banyak ya. Dan banyak kedua setelah Asia juga gitu. Dan di salah satunya juga ada ya itu Black Panther. Wakanda Forever. Wakanda Forever! Oke. Benua Afrika memiliki luas wilayah seluas 30.224.50 km persegi, teman-teman. Dan memiliki daratan yang meliputi 20,3% dari seluruh daratan di bumi, kan? Luas banget, kan? Afrika juga dikelilingi oleh lautan Mediterania di sebelah utara, Isthmus of Suez, gitu. Dan Laut Merah di sebelah timur laut, Samudra Hindia di tenggara, dan Samudra Atlantik di sebelah barat, teman-teman. Afrika juga memiliki 54 negara berdaulat yang sepenuhnya diakui, teman-teman. Dan 9 wilayah, serta 2 negara dengan pengakuan terbatas atau tidak ada secara de facto independen. Kalian tahu nggak bahwa ada salah satu wilayah di Afrika yang tidak diklaim oleh negara manapun meskipun wilayahnya itu berada di perbatasan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, teman-teman. Biar kalian juga gak ketinggalan untuk konten yang selanjutnya dari kita. Jadi, ready? And check this out. Pada umumnya, sebidang tanah biasanya menjadi rebutan, menimbulkan sengketa atau bahkan permusuhan hingga menyebabkan perang. Oke. Jangan sampai perebutan ini jadi perang dunia ketiga, teman-teman, ya. Namun anehnya, hal ini tidak terjadi pada salah satu wilayah di benua Afrika yang akrab dengan sebutan Bir Tawil. Bir Tawil, birnya Bapak Tawil, bukan, sorry. Tanah dengan seluas wilayah 795 mil persegi ini, atau sekitar 2060 km persegi lah, berada di antara perbatasan Mesir dan Sudan. Ya, Mesir dan Sudan, ngerti kan? Ya, kayak yang di sini nih. Sebidang tanah yang ukurannya hampir sama dengan Mongolia ini, pada dasarnya hanya gurun beku seperti sisa Antartika, dan bahkan tidak ada satupun orang yang tinggal di sana, teman-teman. Itulah alasannya kenapa nggak ada negara yang peduli atau bahkan ingin ngeklaim itu, gitu. Soalnya nggak ada orang sama sekali. Mungkin yang ada di situ mungkin cuman kelabang, gitu kan, kecoa terbang, gitu-gitu aja sih, mungkin. Macan mungkin bisa. Bir Tawil juga tidak memiliki jalan kota, jadi aspal-aspal gitu nggak ada, gitu. Jadi bemo itu nggak ada, bis gitu nggak ada. Jadi kosong gitu, cuman hutan-hutan gitu. Kayak bandara ataupun apa nggak ada sama sekali gitu. Selain pasir dan batu. Oke, kalau di sana jadi stone age. Wilayah ini hanya sebidang tanah kosong seukuran Luxembourg di tengah gurun Sahara. Jadi karena tidak ada yang mengklaim wilayah ini, pada tahun 2014 seorang ayah dari Virginia, Amerika Serikat yang bernama Jeremiah Hayton muncul dan mengeklaim telah mendirikan kerajaan Sudan Utara di wilayah Bir Tawil dengan menancapkan bendera yang dirancang oleh anaknya. Nah, klaim-klaim aja nih orang. Lalu beberapa bulan kemudian seorang pria Rusia bernama Dmitry Sikrev juga muncul dan menancapkan bendera Rusia dan mengaku telah mendirikan kerajaan bumi tengah di wilayah tersebut. Jadi saling ngeklaim nih, nggak ada orang ini sepi, diklaim aja kayak gitu sih. Dan nggak berhenti di situ aja, ada seorang pria dari India bernama Shaz Dikshit juga muncul dan nancapin benderanya di wilayah tersebut pada tahun 2017. Ia juga mengaku telah mendirikan kerajaan Dikshit yang diambil dari nama belakangnya. Ketiga klaim dari 3 orang ini akhirnya menimbulkan kontroversi dan pertengkaran di Twitter. Ini pasti nih warga Twitter nih. Ini sebenarnya nggak penting, tapi jadi penting untuk mereka. Tapi ya memang harus penting untuk dibahas ya. Semua kan harus dapat ilmu yang pas gitu, ada porsinya. Dan itu cuma ada di Twitter, guys. Stop it. Get some help. Oke, kalau kita tarik mundur beberapa ratus tahun yang lalu, gitu kan. Bir Tawil adalah daerah perbatasan yang pertama kali direbut oleh Inggris pada abad ke-19. Daerah ini sengaja dibuat pada tahun 1902. Ketika Inggris menarik perbatasan yang berbeda dari yang diciptakan pada tahun 1899. Jadi ada 2 batas yang berbeda dan akhirnya itu buat 2 daerah ini tuh berbeda gitu. Nah, yaitu Bir Tawil sama Halaib. Gitu, guys.
Halab memiliki berbagai sumber daya sehingga diperebutkan oleh Mesir dan Sudan. Gitu. Oleh karena itu, Mesir mengklaim perbatasan yang diciptakan pada tahun 1999 lah yang memberikan wilayah Halab ke Mesir dan wilayah Bir Tawil ke Sudan. Namun sebaliknya guys, Sudan mengklaim bahwa perbatasan yang diciptain pada tahun 1902 yang justru memberikan wilayah Halab ke Sudan dan Bir Tawil ke Mesir. Ribet banget bos ini bos. Memberikan terus. Oke, lanjutlah. Di antara kedua negara tersebut tidak ada yang mengaku Bir Tawil. Jadi Bir Tawil ini nggak diakui guys sebagai wilayahnya gitu. Namun mereka justru memperebutkan Halab karena ya itu tadi. Jadi punya garis pantai yang bagus di sepanjang Laut Merah. Terus habis itu cadangan minyak juga banyak. Dan ya teritorial perairan Laut Merah terdapat di sebelah Halab. Makanya kenapa kok Halab itu jadi perebutan gitu yang paling diidam-idamkan oleh warga-warga itu gitu loh. Maka dari itu, kenapa orang yang menguasai Halab itu juga mengontrol potensi cadangan minyak yang ada di sana? Pasti kaya. Pasti kaya. Kenapa Mesir dan Sudan tidak ingin berbagi wilayah Halab satu sama lain? Mereka juga tidak ingin mengklaim Bir Tawil sebagai bagian dari wilayah mereka. Jika salah satu di antara mereka mau mengklaim Bir Tawil, maka itu berarti mereka akan kehilangan klaim mereka atas segitiga Halab yang jauh lebih berharga. Namun, selama lebih dari 65 tahun, kedua negara ini tidak ada yang rela mengorbankan Halab, guys. Jadi, hingga sekarang pun nggak ada satu negara pun yang benar-benar ingin ngeklaim Bir Tawil. Karena ya itu tadi cuma batu sama pasir. Ya karena udah itu aja gitu, nggak ada yang lain. Apa kalian tertarik untuk ngeklaim Bir Tawil? Kalau ada yang mau gitu kan, di kolom komentar tolong. Karena gua mau kesana juga, mau ngeklaim batu-batunya, siapa tahu ada batu aki kan. Seriously, what the fuck are you doing? Jadi jangan lupa ya, komentar di bawah. Bye-bye. Perbatasan yang ulang. Oleh karena itu, perbatasan yang diciptakan oleh Sudan mengeklaim bahwa perbatasan yang diciptakan pada tahun 1902 lah